Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat kembali, definisi tauhid itu adalah ifradul ma'budi bil ibadah ma'al i'tiqadi bi wahdatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Yang dikatakan tauhidullah, mentauhidkan Allah itu adalah mengesahkan Allah dengan beribadah disertai keyakinan Allah itu tunggal zat, sifat dan af'alnya. Jadi yang tauhidullah beribadah, maka semua keadaan kita, kondisi kita, hidup kita, usia kita dari bangun tidur sampai akan tidur kembali itu diarahkan, dituntun untuk menjadi ibadah. Maka adalah dua kelompok ibadah. Ada yang namanya mahdhah, yang ditentukan cara-cara dan waktu-waktunya oleh Rasulullah seperti sholat. Dan ada yang ghairu mahdhah, yang cara-cara dan waktunya diserahkan ke kita, tapi niatnya karena mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dikatakan ibadah itu adalah taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adna bi syari'. Ibadah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh Allah. Tapi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini kondisi iman, itulah iman. Kondisi hati kita seperti yang tadi bergelombang, ada naik ada turunnya, supaya dia bisa istiqomah, supaya dia bisa tetap stabil dan kita berharap bisa naik, maka ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang 4 hal ini memang harus kita lakukan supaya apa? Bisa stabil keimanannya. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Doanya doa minta ketetapan hati, minta dijadikan orang yang istiqomah. Di antara doa yang diajarkan Nabi, pertama, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dini, ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah ajarkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tidak ada bahasa Arabnya, bahasa awaknya. Masukkan rasa tadi gue. Ya Allah, arahan hati hamba untuk selalu taat kepadamu. Arahan hati hamba, ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang menetapkan hati, tetapkan hatimu di atas agamamu. Banyak-banyak kok berdoa itu. Karena hati awak kok memang akan terpengaruh dari kondisi-kondisi awak. Ketika Allah jago, Allah arahkan selalu untuk taat kepada, maka menyikapi situasi itu untuk ketaatan kepada Allah. Nah, satu. Yang kedua, yang perlu lakukan adalah, karena kondisi hati kita itu bisa terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, mungkin perkataan, mungkin pandangan mata, mungkin langkah kaki, baik sengaja atau tidak sengaja, ini akan berdampak kepada hati. Sehingga Nabi mengatakan, innal mu'mina idza adnaba dhanban fakanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan satu perbuatan dosa, maka ada satu bintik hitam yang menempel di hatinya. Fa itaba wa naza'a wastaghfara saqala anha. Kalau dia menyesali lalu meninggalkan perbuatan dosa itu dan beristighfar minta ampun kepada Allah, maka akan bersihlah hatinya itu. Wa in zada. Kalau yang bertambah melakukan dosa, maka bertambah pula bintik-bintik hitam itu. Sampai bintik hitam itu menutupi hatinya. Wadhalika karena itulah yang dikatakan karat.
bakari hatinya. Nah, supaya hati kita tidak berkarat, supaya hati kita bercahaya, supaya bintik-bintik hitam itu hilang, maka yang perlu kita lakukan adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak minta ampun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat istighfar yang paling ringan, yang paling enteng, yang paling pendek adalah astagfirullah. Astagfirullah. Itu rutinkan. Ketika duduk, ketika berjalan, ketika tegak, ketika istirahat, istighfar. Nah, insya Allah hati akan dibersihkan. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, di antara fungsinya adalah sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat, ubik di Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, karena Al-Quran itu obat, syifa, maka perlulah kita selalu berobat, selalu kita obati hati itu. Insya Allah dengan dirutinkan aja itu, hati akan diobati. Lah mengaji sehalaman Ustaz, tapi bau itu hati itu gelisah juga, itu orang hati. Berarti dosisnya kurang, tambah. Dosisnya tu, ya, jangan dihentikan. Kalau ngaji salaman, tak Ustaz, tak tolong lah. Akhirnya penyakit bertambah menjadinya. Tapi ketika dosisnya kurang, menurut pengaruhnya rasanya tambah dosis. Salaman tak bisa, cari 2 halaman. Tak bisa saja, 4 halaman. Tak bisa saja, 8 halaman. Lipik dua dosisnya. Karena syaitan itu datang kawak, Abu baca dalam sebuah buku godaan syaitan, itu datang kawak dengan melipat gandakan kekuatan. Kalau dia datang sekuat, syaitan itu tidak bisa seorang mana. Seorang itu kurang. Sekuat dia datang, kalah ini dakwah, makanya malam makanya melapor ke atasannya, ke komandannya. Abu mau menggoda si fulan, nyata tidak tolong menggoda, nya taat, nya ikhlas kepada Allah. Nah, tidak bisa digoda, nya ikhlas tidak bisa murah. Lalu target, minta bantuan tambahkan aku. 2 datang lah. Besoknya datang, berdua. Lah berdua ternyata hamba si fulan ikhlas juga kepada Allah itu. Lapor kepada dia, ya komandan, lah berdua kami, ingat dia tolong. Tu ada target. Ya, tetapnya. Tambah. Ompek datang lagi. Mukul belakang kanan kiri. Nah, lah ompeknya datang indah juga kalau ada ikhlas juga hamba apa baru sebulan baru. 8 datang lagi. Mukul 2 belakang 2 masuk 2 hidau 2. Hati bawah ke bawah. Masuk ke dalam lagi. Nah, di dalam itu namanya korin tu. Nah, mana mau? Ajak itu syaitan datang mengganggu, menggoda. Termasuk ketika malih membaca Quran itu kerjanya tu. Nah, maka ketika datang malih tu dosisnya tambah. Supaya apa? KO-nya. Alah KO-nya begitu ringan Pak Haji. Bapak Ibu, ada pengalaman beberapa kawan, tahu saya sendiri mengalami itu. Ketika emosi mudah kena terpancing, kucing ngomong hijau. Pernah tak jatuh? Lebih-lebih ketika sakit gigi nak. Kucing itu yang mengeong, kok majalah kucing itu lah aneh, betul tak? Tapi wong hijau, ayam tobang wong hijau. Begitu mudahnya emosi, lalu mencoba sadar awak waktu itu kalau ada gangguan di badan awak, baca ambil Quran. Ambil Quran tu, malih tu, beko lah, sebentar lain lah. Tak patut yang ngaji gini lah. Macam-macam orang ngaji gini lah. Tapi pasal ambil juga Quran. Bekerja industri. Abang ngaji sudah lihat. Batu. Gak godang-godang. Gangguannya dalam penyakitnya dalam dunia. Nah jadi. Masuk ke kamar. Sudah duduk tu. Buka Quran.
Pas mau buka tuh, buik mana Rasul. Nah, dipaksakan ngaji sehalaman. Tambah buik, ngantuk pakai batu. Gosok betul dah. Nah, tambah 2 halaman. Alun je lah. 3 halaman. Tambah sangat sama boleh. Halaman keempat mulai agak kurang sedikit. Ngantuk bagilah mulai hilang. Halaman kelima mulai agak tenang. Halaman yang ke-6 mulai basuh. Sampai setengah juz 10 halaman terasa ada yang menjalar dari situ sebelah kanan. Ada yang sesuai berjalan. Sampai ke kaki. Oh, itu orang. Nah, di ruqyah pun kau ini mengaji. Alhamdulillah sampai waktu itu sajus mengaji 20 halaman. Sampai habis tasuk ada orang menyala di kaki sampai ke ujung kaki. Alhamdulillah tenang sudah itu perasaan. Sojok kira-kira di situ. Artinya Bapak Ibu rahmatullah, ketika dosisnya awak memakai Al-Quran sebagai obat itu pulang, maka di saat itulah awak merasa bohong membaca Al-Quran, bukan ditinggalkan, tapi harus ditingkatkan. Sehingga ini jadi tahu baik tidak tadi, jadi sehat punya kekuatan dia balik. Nah, itu nangka 3. Nangka adalah qiyamul lail, solat malam. Untuk untuk mempakui hati itu dengan solat malam. Bulan puasa rutin awak solat malam. Rugi mana rasanya kalau tidak dapat solat malam. Rasanya mungkin awak yang hadir di sini kan tidak ada yang absen solat malam qiyamul lail di bulan Ramadan. Kecuali yang uzur ya. Ada ibu yang uzur. Bapak tidak ada uzur kan? Ya. Tarawih itu qiyamul lail, salat malam. Dilakukan sudah lolo atau menjelang lolo? Menjelang lolo. Nah, kini setelah Ramadan tidak ada tarawih, ada qiyamul lail. Masih ada. Nah, dan sampai tidak ada qiyamul lail. Karena itu untuk menghidupkan hati nanti. Maka lakukan rutin juga qiyamul lail. Rutinitasnya. Dia ada kesibukan awak notis segala macam. Tak tolak untuk qiyamul lail. Seboleh rakaat. Nah, yuk. Dan seboleh 8 buih atau 9 buih. Nah, 6 tahajud, tambah witir besok 3. Indah cuma payah je Ustaz. Mudah-mudahan gangguannya. Ubek yang ketiga lu makan leh. Baca Quran. Payah pula makannya. Ubek yang kedua. Ada di yang kedua. Istighfar. Payah juga melakukannya. Ubek yang pertama. Berdoa. Jangan pula berdoa. Akibatnya kamu lain. Buik penawajanya. Nah, maka di sana itu pakai jurus paksakan. Nah, maka sesudah solat Isya pulang wak dari musajid, bagi yang lain musajid kan. Nah, menjelang lolo minimal solat 2 rakaat. Itulah kamu lain namanya itu. Niat kamu lain, niat solat malam. Ajalah malam tu. Boleh kalau tidak 2 rakaat tak tolak dah. Witir saja, sarakat mulia, 3 rakaat mulia. Nah. Jadi lah menjalan lolok lah laksanakan kamu lain, baik 2 rakaat atau 3 rakaat witir. Itulah tercatat awak di malam itu melakukan kamu lain. Lain jago berkompek-kompeknya. Tinggal menambah saja. Lanjutkan saja oleh. Indak tak jago tu. Lah tak catat awak kamu lain. Bapak Ibu, apa pertama dulu ingin merutinkan kamu lain, itu caranya ada itu.
Setiap jalan lolok, salat dulu. Setiap jalan lolok, salat. Setelah seminggu aja itu, alhamdulillah. Dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah jalan lolok sudah salat tu, jago mengkompek ya Allah. Pas mengkompek jago. Jago bukas ngompek ya Allah. Pas bukas ngompek jago. Hanya kadang-kadang, mereka lah ngompek jago, ada alarm kematian, alarm tu lolok ya. Akhirnya itu kadang-kadang kan dingin ya. Jadi begitu jago bukan berarti lopeh gangguan, lopeh godaan. Tiba pula godaan itu. Maka ajak ke orang awak. Nah rutinkan kamu lain, insya Allah Allah akan bagi kekuatan keimanan awak tadi. Sehingga awak bisa istiqomah ini. Nah apa hal itu Bapak Ibu? Para awak lakukan. Nah kalau tidak apa Ibu lakukan, tidak awak lakukan, maka awak pengaji itu ajak memubik ke dokter. Di Peresor ada dokter yaitu penyakit ibu mah. Nah, penyakit mah namanya ya, penyakit mah. Aku ubiknya. Ala dah ke ubik. Tiba di rumah ubik lo tak ala lemari. Nah, ayo santiang lo dokter roh, bah. Tontu dia penyakit awak lagi ubik kali. Tapi tidak awak makan ubik. Lain berpengaruh ubik dia kawan nak. Ada pengaruhnya tidak makan kan? Dah tahu lo doktor boleh. Tidak anggar rumah boleh pada doktor. Doktor apa kerjanya? Maka ada lagi obat tempatan lah. Nanya dosisnya. Sampai di rumah udah tak ada lemari. Dosis nanya penyakitnya 7. Dokter lah salah atau awak kan? Nah, jadi dompet hal itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita lakukan. Supaya kita memiliki keimanan, kekuatan hati untuk bisa istiqamah. Nah, apa janji Allah untuk awak yang istiqamah? Itu ada surat yang awak bacakan di awal tadi. Awak akan mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, dan surga dijanjikan untuk awak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Dan Ikrimah menafsirkan perkataan Rabbuna Allah itu adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Orang yang istiqamah dengan janji dan sumpahnya untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul itu, maka akan turun kepada mereka malaikat yang memberikan informasi, alla takhafu wa la tahzanu, jangan comel, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepadamu. Kau nak tolong awak melakukan dompet itu Bapak Ibu, apabila memang ridho awak untuk mengganti surga dengan kenikmatan hidup di dunia. Biarlah dapat dunia sehingga tidak dapat surga awak, sehingga tidak tolong melakukan dompet itu. Itu namanya takicuh di negara. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah, mari kita sama-sama berjuang, sama-sama berusaha untuk mendapatkan surga yang dijanjikan Allah dengan istiqamah. Ya, lakukan apa hal itu. Demikian saja. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita, memberikan kemudahan dan kekuatan. Semoga kita dihimpunkan Allah dalam ketaatan di rumahnya yang mulia dan di surga nanti. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.